Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu model Azure. Kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama Paramita, yang kedua Andi Ningrat Satria Putri, yang ketiga Nurinda Sari, yang keempat Nurinda Pratiwi, dan yang kelima saya sendiri atas nama Idul. Yang pertama, analisis siswa. Model Azure merupakan pendekatan sistematis untuk menganalisis karakteristik peserta didik yang tepat, mempengaruhi kemampuan untuk belajar. Informasi analisis peserta didik digunakan untuk merencanakan pelajaran yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Analisis peserta didik menguji 3 jenis informasi. Yang pertama, karakteristik umum. Yang kedua, kompetensi spesifik, dan perbedaan kebutuhan pembelajaran. Oke, yang kedua yaitu stage, standar, and objective atau merumuskan standar dan tujuan. Langkah kedua dalam model Azure adalah menyatakan standar dan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran biasanya ditulis oleh guru atau sekolah dengan mengidentifikasi hasil yang sangat spesifik. Penting untuk dicatat bahwa tujuan pembelajaran adalah pernyataan tentang apa yang akan dicapai setiap peserta didik, bukan bagaimana pelajaran yang akan diajarkan. Oke, yang ketiga yaitu select strategy and research atau memilih strategi dan sumber belajar. Langkah selanjutnya adalah menciptakan pembelajaran yang efektif yang mendukung pembelajaran melalui penggunaan teknologi dan media yang tepat. Adalah pemilihan strategi dan sumber belajar yang sistematis yang meliputi teknologi dan media serta bahan pelajarannya. Bagian keempat, detailed research. Langkah ini melibatkan perencanaan peran guru untuk memanfaatkan sumber pelajaran, misalnya teknologi, media, dan bahan. Selanjutnya yang kelima, partisipasi peserta didik. Seperti yang diprediksi oleh Bloom, Egelhart, Horshill, and Raumhold pada tahun 1956, lebih dari 60 tahun yang lalu ekonomi global saat ini akan menuntut peserta didik untuk memiliki pengalaman dan praktik menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi daripada hanya mengetahui dan memahami informasi. Ini mengikuti pandangan konstruktivisme bahwa belajar adalah proses mental aktif yang dibangun dari pengalaman autentik yang relevan atau praktek yang diterima peserta didik, umpan balik informatif. Tanggapan yang membuat mereka mengetahui sejauh mana mereka telah mencapai tujuan dan bagaimana meningkatkan kinerja mereka. Dan yang keenam ialah evaluate and revise, artinya evaluasi dan revisi. Komponen terakhir dari model Azure ini merupakan komponen yang sangat penting untuk pengembangan kualitas pembelajaran. Namun komponen ini seringkali diabaikan. Tanpa langkah ini, sering tidak mungkin untuk mengetahui apakah instruksi berhasil atau bagaimana merevisi strategi yang gagal. Hal ini juga mempersulit untuk menilai kemajuan berbagai jenis teknologi dan media tanpa meluangkan waktu untuk mengevaluasi penggunaannya. Sekali lagi, untuk evaluasi dan revisi ini merupakan komponen yang sangat penting dan tidak boleh diabaikan.